Insinyur Resvani MBA. Nah, Bapak ini ya, Bapak Resvani ini adalah seorang founder ya di Indonesian Mining Center of Excellence atau IMCA. Bapak Resvani ini juga sekaligus sebagai founder dan CEO pada PT Sura Consulting ya. Dan yang paling luar biasa lagi, pengalaman Bapak Resvani ini ya sudah 11 tahun di PT Freeport Indonesia. Nah, kemudian dengan jabatan yang sangat luar biasa ya, sebagai seorang anak muda berasal dari Aceh, ya Bapak Resvani ini menjabat dulunya sebagai manajer external affair di PT Freeport Indonesia. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau ya. Beliau bisa berbagi pengalaman, kemudian juga bisa berbagi ilmu kepada kita semua seputar akuntansi manajemen dari sisi praktisi di lapangannya. Kepada Bapak Resvani kami persilakan. Kita kasih aplaus dulu kepada Bapak. Waktunya berapa lama? Waktunya fleksibel. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau pengelolaan sumber daya alam, tahu benarnya itu iya. Sebenarnya apa aja sama sih pendekatan pemikiran. Satu, inputnya seperti apa, prosesnya gimana, outputnya gimana. Nah, input itu kalau kita sehari-hari itu sama dengan kayak kitab sucinya. Nah, kalau kitab suci kita menyatakan seperti apa, udah pasti benar. Tapi kita melaksanakan nggak kitab sucinya? Kita laksanakan. Hasilnya benar nggak? Benar. Contoh, kalau disampaikan oleh kitab suci supaya berbuat baik kepada kedua orang tua, benar kan itu? Kitab suci Al-Quran menyatakan demikian. Ada ayatnya kan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, dan seterusnya. Lalu rekan-rekan di rumah berbuat baik kepada kedua orang tua nggak? Orang tua maunya disayang sama teman-teman semua. Dilakukan nggak? Tidak. Itu belum benar. Kitab sucinya aja yang baru benar. Prosesnya belum benar. Oh, lalu apakah itu sudah tepat atau belum? Orang tuanya seneng nggak? Kalau orang tuanya di bawah ilmu Aceh seneng, nah berarti inputnya, kitab sucinya benar, prosesnya teman-teman melakukan pengabdian pada orang tuanya. Atau kalau teman-teman belajar bisnis atau masuk ke dalam satu industri, bekerja atau membuat suatu bisnis baru, pembuatan kopi lalu dia sajikan, itu sudah masuk pribadi. Jadi sesuatu yang sifatnya langsung untuk dapat menghasilkan profit atau value atau memberikan value langsung, itu private activities. Yang sifatnya non itu untuk mendukung itu sifatnya support activities. Jadi kebayang kalau ceritanya dia lagi meng-hire anak-anak ekonomi yang kuliahnya sudah selesai, tinggal skripsi, si warung kantin di bawah, siapa yang mau kerja di sini, magang atau kerja dibayar. Nah, itu ada proses hiring karyawan. Itu primary atau supporting activities. Jadi kalau di sini ada cerita financing, supervising, regulating, inventory, human. Ada yang sifatnya eksternal, opportunity dan ada yang sifatnya internal, strength dan weakness. Tetapi teori dalam penemuannya yang baru, SWOT itu tidak lazim lagi dipakai untuk bagaimana melakukan suatu strategi manajemen, domain strategi sebagai dasar analisa, karena SWOT tidak bisa mencapai ataupun menunjukkan bagaimana suatu bisnis bisa berkompetisi sampai ke depannya. Sehingga yang lazim sekarang dipakai tools resource based view untuk menganalisa internal environment bersama dengan value chain analysis. Sedangkan untuk menganalisa external environment itu konsep dari strategic management analysis. Nah, kalau teman 1000 perusahaan yang berkompetisi di dalamnya, bagaimana melihat kompetisi bisnis di industri warung kopi Aceh? Inilah lingkupnya. Nah, hal kedua ini
akan pasti dipengaruhi oleh makro environment. Makro environment itu apa saja? Politik. Gimana politik di Aceh? Udah bisa keluar malam belum? Kita sekarang masyarakat sudah bisa kan? Kalau dulu nggak bisa kan? Nah, warung kopi nggak bisa buka kalau malam. Nah, kalau sekarang udah bisa, artinya juga mendorong bisnisnya kan? Nah, sangat berpengaruh. Ekonomi, gimana ekonomi masyarakat Aceh? Mahasiswanya sekarang jajannya berapa? 10.000 atau 12.000 atau 1.000 rupiah per hari. Kalau jajan 1.000 warung kopi pasti sepi kan? Nah, ini ekonomi. Jadi tingkat daya beli, ngomongin daya beli juga akan sangat tergantung pada tingkat consumption. Bisa fleksibel dengan resource based view namanya RBV dan value chain analysis. Nah, sebagai internal analysis tools, motor, industry competitiveness, investor untuk external environment analysis. Terus analisis ini untuk apa? Untuk apa? Ya, habis dianalisis buat apa? Di mana letaknya dia? Nah, buat return, buat profit. Terhadap 1.000 warung kopi di Aceh, si PT Warung Kopi Aceh Ekonomi dan Bisnis. Namanya kan itu tadi. PT WKAEB. WKAEB, PT WKAEB. Nah, gimana PT WKAEB ini? Warung Kopi Aceh Ekonomi dan Bisnis ini bisa menang. Competitive advantage ya. Nah, kalau dia bisa mendapatkan, bisa menjadi pemenang atau memiliki sustainable competitive advantage, itu sustainable competitive advantage ya. Artinya competitive advantage, keuntungan kompetitif yang berkelanjutan di level subdivisinya lah, gitu ya. Jadi yang sifatnya corporate itu ngomongin growth, gimana nge-growing company-nya, ekspansi company-nya. Waktu kita ngomongin bisnis level strategi, kita ngomongin bagaimana strategi untuk kompetisi bisnisnya. Waktu kita ngomongin division level yang lebih kecil lagi di internal perusahaan, itu gimana si sub-support strategi untuk sub-division strategi ini men-support company ataupun bisnis strateginya. Nah, misalnya di divisi teknologi si warung kopi Aceh tadi, ya kan, ada udah mulai nih sebelum ada mesin. Sekarang kan pakai mesin ya, orang buat kopi. Nah, sebelum ada mesin itu semua warung kopi pakai jari. Nah, ini biar lebih cepat kita penyajiannya, biar lebih keren, biar lebih apa. Di divisi teknologi warung kopi Aceh Ekonomi dan Bisnis WKAB tadi itu. Nah, dia melakukan strategi pengadaan teknologi mesin untuk bikin kopi. Nah, itu dia. Itu strategi yang di level yang lebih rendah gitu, untuk mensupport level bisnis strategi berkompetisi dengan yang lain dan seterusnya. Nah, untuk mencapai membuat strategi yang benar di dalam perusahaan atau dalam bisnis, maka kita harus mendefine tiga hal ini. Dari core kompetensi. Nah, apa core kompetensi si warung kopi ekonomi dan bisnis, warung kopi Aceh Ekonomi dan Bisnis? Core kompetensinya membuat kopi yang bisa, misalnya yang bisa pakai pakai hiasan di atas kopi, apa sih namanya itu? Ada gambar bunga, busanya, dapurnya, semua yang kelihatan. Katakan ini model lah. Yang sifatnya intangible, ada yang bisa seperti itu. Nah, dia punya kompetensi, dia diam-diam kerja sama pemilik mesin di Cina sana untuk mendesain. Itu tuh bisa mendesain pakai komputer juga tuh. Mau gambar muka kamu dan kamu bisa juga. Jadi muka kita digambar di atas kopi. Nah, coba ada nggak di Aceh sekarang yang bisa gambar muka orang? Siapa yang pesen kopi, difoto mukanya, lalu mukanya tergambar di dalam mulut kopi. Ya, kalau nggak ada, coba tawarin itu sama salah satu perusahaan PT Warung Kopi Aceh tadi. Cari mesinnya. Nah, dia punya kompetensi yang lebih dari sisi A dibandingkan capabilities. Kalau capabilities itu sama dengan
jagonya apa? Jagonya bikin kopi. Orang juga semuanya jago bikin kopi. Tapi yang kompetensi yang paling dalamnya apa? Misalnya tadi bikin kopi art atau bikin kopi yang rasanya beda dengan yang lain misalnya. Itu sudah sangat kompetensinya di bidang apa yang membuat dia diferensiasinya muncul daripada yang lain misalnya gitu ya. Nah, untuk mencapai capability dan core kompetensi, maka kita lihat bagaimana internal dan eksternal environment untuk menentukan ke strategi tadi. Gitu ya, ngerti kan? Ya, ngerti kan? Nah, nanti kita belajar begini. Nah, ini saya nggak siapin materi, harusnya sih saya buat dalam kasus-kasusnya bisnis ya, supaya lebih tergambar. Ini agak makro, bagaimana Indonesia, tapi nggak apa-apa sambil kampanye tambang di sini. Bagaimana pertambangan Indonesia kita lihat untuk kita buat strateginya, kita selesaikan masalahnya gitu ya. Nah, memakai tools sebentar. Nah, lagi nggak siap ya di siap bola. Ya, nanti Pak. Saya telepon habis mana Pak. Nah, kita apa namanya? Saya menganalisa pertambangan saat ini. Resource based view. Resource based view adalah bagaimana kita melihat suatu resource ya atau sumber daya yang ada di internal kita terhadap seberapa besar sumber daya ini mampu untuk berkompetisi. Nah, itu kekurangan SWOT. SWOT nggak bisa melihat aspek kompetisi dari strength kita, weakness kita, opportunity kita. Gitu. Ya. Ini bisa dilihat sampai sejauh itu. Dan seluruh resource, tangible maupun intangible. Apa arti tangible? Ada yang tahu? Hah? Nyata. Apa arti intangible? Hah? Gaib dong. Hah? Intangible itu goib ya? Gaib. Nah, tidak nyata. Berarti UKU, dunia lah, dunia lain. Hantu ya. Nah, itu intangible. Sekarang kita lihat yang tangible. Ini sambil-sambil ya. Kalau di pertambangan, kalau di perusahaan warung kopi aja lah. Kalau di perusahaan warung kopi yang tangible asetnya apa? Atau tangible resource-nya apa? Yang kelihatan? Kopinya, mesinnya, hah? Apalagi? Dapurnya, semua yang kelihatan. Nah, yang sifatnya intangible apa? Rasanya, inovasinya, organisasinya tadi sudah ya. Aromanya dia terkenal atau enggak? Kalau terkenal kayak Solo, apalagi kalau harus sebut aja ya. Apa di sini yang terkenal? Ya, yang tadi terkenal ya. Nah, kopi Ulay Karing terkenal dan sebagainya. Itu mungkin kalau ada tamu dia langsung nggak nanya lagi warung kopi yang enak dia itu apa, tapi langsung dia tanya si Solong sama si kopi Ulay Karing di mana? Saya mau ke situ. Artinya resource dia tidak kelihatan gitu ya, langsung bekerja tanpa kelihatan, udah datang aja untuk menghasilkan return kan gitu ya. Orang datang kan menghasilkan return ya. Nah, itu intangible, berarti reputasi bagian dari intangible resource. Nah, tadi si kopinya itu sustainable competitive advantage nggak dia? Oh, maksudnya apa? Apakah dia memiliki daya saing yang berkelanjutan? Si kopinya, bubuk kopinya misalnya. Nah, itu dilihat apa tandanya dia bisa membawa daya saing yang berkelanjutan. Syaratnya 4. Yang pertama, dia punya value atau tidak. Tadi udah cerita value ya. Nah, dia punya value atau tidak, bisa memberikan manfaat nggak dia? Nah, itu satu value. Yang kedua, dia jarang atau enggak. Yang ketiga,
dia gampang untuk di copy sama orang lain, di copy artinya apa ya? Gampang ditiru oleh yang lain, tidak. Baru yang berikutnya, dia terakhir adalah ada produk penggantinya enggak? Nah, kalau empat-empatnya bagus, artinya sangat bervalue dan dia juga jarang, enggak semuanya seperti itu ya. Lalu susah untuk di copy, tidak punya substitute produk, maka itu namanya sudah masuk sustainable competitive advantage. Oke, kita lihat. Kalau kopi, warung kopi, ekonomi dan bisnis, punya apa, bubuk kopi sama apa namanya, bubuk kopi sendiri, itu nggak ada ya warung kopi di sini ya? Ada nggak warung kopi di bawah ekonomi ada warung kopi nggak? Kantin ekonomi aja lah ya. Kantin ekonomi punya bubuk kopi. Punya bubuk kopi, enak nggak bubuk kopi? Nggak itu. Enak nggak? Pernah? Siapa yang pernah minum kopi di kantin ekonomi? Wajib. Emi, enak nggak? Tidak nyata. Berarti Biasa aja ya. Biasa saja. Dunia lah. Sama kopi yang lain enak. Aduh ya. Dekmi lebih enak mana? Dekmi lebih enak ya. Nah, tapi kalau lagi haus enak gak minum kopinya? Atau lagi bosan? Kalau lagi bosan kuliah, turun ke bawah di kantin, masih mau kan minum kopi di bawah? Ya, artinya masih punya value ya, benar kan? Masih punya value. Artinya pada saat mahasiswa bosan, dia turun minum kopi di bawah, maka bubuk kopi itu masih punya nilai bagi si Eli. Lalu, apakah dia jarang? Ini rare. Nah, artinya semua resource dibuat seperti itu. Beda kan sama SWOT? Nanti kita cerita ya. Nah, lalu melihat sisi value chain analysis. Nah, value chain analysis kalau di pertambangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fidalia Fitri dari akuntansi 2015. Yang ingin saya tanyakan, tadi kan ada dibahas dan dipaparkan mengenai 3 poin utama untuk menganalisis yang pada ujungnya juga untuk menentukan target laba yang diinginkan oleh perusahaan, yaitu ada analisis internal environment, sektor atau industri environment, dan macro environment. Yang saya tanyakan adalah bagaimana jika aspek dari sektor industri atau environment itu memadai dan juga dari aspek makro environment itu mendukung, namun disayangkan di internal environmentnya itu tidak mendukung, yang disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa jadi karena kurangnya kompetensi dari para pegawai, kemudian ketidakharmonisan hubungan kerja antar pegawai, ataupun kecurangan yang terjadi yang dilakukan oleh bagian manajemen atau top manajemennya. Itu bagaimana perusahaan menyikapi ketiga aspek tersebut untuk melakukan analisis dan pada ujungnya akan memberikan dampak yang baik seperti tetap mempertahankan target laba yang akan dicapai oleh perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya tanyakan adalah mengenai lingkup kerja yang Bapak sedang lakukan, yaitu mengenai PT Freeport itu sendiri. Kan tadi dikatakan bahwa tujuan perusahaan itu kan atau bisnis tidak hanya mencari keuntungan, tapi juga tetap menjaga ke lingkungan dan menjaga alam. Dan tadi juga dikatakan bahwa ada 3 poin atau proses yang dilakukan. Ada input, yaitu tadi konstitusi. Yang kedua yaitu 5 peranan penting dalam melakukannya, dan yang ketiga adalah kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Nah, bagaimana PT Freeport, bagaimana ketersediaan PT Freeport itu dapat memberikan kemakmuran bagi masyarakat di sekitar, dan juga bagaimana bentuk pertanggungjawaban corporate social responsibility. Pertanyaan pertama tentang internal environment. Tadi udah bagus, berarti Vina mencatat ya, ada macro environment, ada industry environment, dan internal environment. Gimana kalau secara makro environment semua kondisi mendukung? Dan bagaimana kalau dari sisi industri competitiveness juga mendukung? Cuma masalahnya di internal. Ya berarti internalnya yang perbaiki. Langsung tahu kan strateginya? Ya internalnya yang diperbaiki. Nah, internalnya apa tadi disebutkan kasus, contoh kasusnya kompetensi karyawannya dan hubungan kerja yang tidak baik. Nah, langsung ketahuan kan? Di luar sudah oke. Kalau cerita kompetensi yang tidak baik itu karena apa? Itu kan harus dilihat.
secara internal kalau memang waktu Anda merekrut karyawan itu apakah sudah mempertimbangkan kompetensi yang dibutuhkan. Kalau sudah, cerita supplier tadi, tenaga kerja kan adalah part of backward linkage yang disuplai ke dalam internal perusahaan untuk bisa menjadi resource dalam produksi. Tadi sudah dianalisa kebutuhan kompetensinya seperti apa. Kalau memang susah mencari, berarti tingkat, ingat gak yang kiri kanan tadi, tingkat kompetisi bergain position si supplier tadi tinggi. Artinya tenaga kerja di Aceh terlalu bagus, orang susah, perusahaan susah nyari karena semuanya udah pada kerja gitu ya misalnya. Nah, pada saat seperti itu kita harus terima karyawan dengan kompetensi yang kurang, iya kan? Ya udah ambil aja dulu daripada nggak ada, tapi dia nggak bisa masak kopi, ya udah berarti strateginya training masak kopi. Suka berantem di dalam. Lihat social culture. Kalau saya pecat orang ini, makro environment dari sosialnya, orang Aceh suka demo nggak kalau dipecat? Oh enggak, udah pecat aja. Kasih hak-hak dan hak-haknya harus dipenuhi gitu ya. Misalnya, oh udah melanggar sebagainya, kalau dipecat bahaya nih. Ya udah pindahin dia di bagian cleaning service misalnya. Itulah pentingnya eksternal environment, internal environment analisis. Satu. Yang kedua, cerita tentang Freeport. Saya udah dari Freeport. Saya minta mundur dari Freeport dari tahun 2015, tapi nggak dikasih mundur. Artinya paket saya nggak dikasih sama Freeport. Nah, banyak hal yang tidak sesuai dengan idealisme saya, sehingga saya harus keluar dari Freeport. Terbelakang orang politik. Dan saya pengen di Aceh itu kebetulan dulu ceritanya orang Aceh itu pintar politik, gitu. Jadi saya sambil kuliah pengen pelajari politik gitu. Ya, mempelajari politik dulu kayak mana sih orang Aceh berpolitik, bagaimana, saya pengen pelajari itu. Nah, setelah itu kebetulan daerah otonomi khusus, jadi saya pengen bandingkan kok Aceh bisa, sementara Papua kenapa tidak bisa. Nah, suatu ketika kalau saya kerja di sana, saya bilang sama pemerintah kayak gitu, kok Aceh kan bisa, kalian bisa ini, Papua tidak bisa, kenapa masalahannya? Sementara sama-sama otonomi khusus. Nah gitu, itu yang menjadi termotivasi saya datang belajar di Aceh. Itu latar belakang lah. Artinya kalau Papua sudah sangat mumpuni, maka rakyat Papua tidak perlu mungkin sampai ke Jakarta atau kemana belajar gitu ya. Kalau tingkat pendidikan di sana sudah bagus. Aceh juga gitu, belum bagus juga menurut saya. Banyak orang Aceh, di mana Aceh aja nggak masuk Unsia, larinya ke luar gitu ya, karena ingin mendapatkan yang lebih. Artinya pemerataan pembangunan ini kan belum terjadi dengan bagus. Betul nggak? Betul. Masih Jawa sentris. Ya, bukan maksudnya sana. Artinya pembangunan di daerah pinggir, inilah pemerintah sekarang sedang menggalakkan pembangunan di wilayah pinggir Indonesia, di ujung-ujung Indonesia, di perbatasan dan lain sebagainya. Nah, artinya memang pembangunan kita belum merata, itu satu. Nah, pertambangan adalah industri pionir, karena seperti di Timika. Nah, kalau waktu nggak ada Freeport, Timika mungkin kecamatan aja itu sedikit orang di sana. Pas datang Freeport mulai tumbuh kan, jadi kecamatan, jadi kabupaten, dan salah satu kabupaten yang termaju ya di Papua. Pertanyaannya memang apakah sudah sedemikian tingkat majunya atau masih bisa lebih maju lagi? Gitu. Nah, kembali lagi ke masalah optimum atau belum optimum. Gitu ya. Apa pertanyaan tadi, permasalahan mendasar dari Freeport? Ya. Ini cerita kalau saya tidak bisa melakukan suatu judgmental tentang bahwa inilah masalahnya. Tapi beberapa hal yang saya lihat dari Freeport, pada prinsipnya Freeport sudah memberikan perubahan-perubahan baru ya bagi Papua, bagi Indonesia. Di situ juga pemodal asing pertama, teknologi terbaik itu ya yang dibawa ke Indonesia. Lalu cerita metode penambangan dan lain sebagainya juga baru di sana. Cuma satu hal yang tadinya saya hanya menceritakan masa Freeport dulu dan Freeport tahun 2012 pernah reformasi Freeport itu. Nah, bukan reformasi, maksudnya perubahan manajemen Freeport.
bahwa Freeport melakukan perubahan-perubahan. Contoh, visi misi juga dulu visi misinya itu menjadi perusahaan termurah. Kok termurah untuk produksi emas perak tembaga seperti itu? Jangan itu dong. Nah, itu kan sifatnya bagaimana human tidak dilihat sebagai kapital tapi resources gitu ya. Nah, dan hal-hal yang lain gitu.